Ya, shalom bagi kita semua. Di sini Shalom. kami dari kelas 2C. Saya yang bernama Hiksan Nenggolan dan kawan saya. Oktonuban Tobing. Dan saya Juliandre Redemptus Panggabean. Dan narasumber. Lediana Pakpahan. Ya, di sini kami datang untuk memenuhi tugas observasi penelitian jemaat, di mana kami datang untuk mewawancarai mengenai program pengajaran dan pendidikan dalam jemaat, pendidikan dan pengajaran kepada sekolah minggu, khususnya itu yang berada di GKPI Pakpahan. Yang pertama, pertanyaan kami buat narasumber, yaitu apakah yang menjadi tujuan dilakukannya pengajaran terhadap sekolah minggu? Terima kasih. Membentuk iman anak supaya mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan supaya takut akan Tuhan dan menghayati ke-10 hukum Taurat. Itulah visi kami. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber. Pertanyaan yang kedua buat narasumber kami, yaitu apa saja yang diajarkan di dalam sekolah minggu di GKP Pakpahan? Terima kasih. Kebetulan kami sudah masuk sekolah minggu ya, sudah tatap muka. Bukan meeting lagi, bukan Zoom meeting. Sudah masuk ke gereja untuk kebaktian. Kami mengajarkan kasih, meyakini Tuhan, kami mengajarkan kasih, meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengenalkan para nabi sebelum Tuhan Yesus, yaitu yang tertulis di Perjanjian Lama. Kan karena pada umumnya yang diajarkan di gereja, terutama anak-anak sekolah minggu, jarang mengenal para nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus. Jadi kami memperdalam siapa-siapa saja yang ada di nabi yang ada di Perjanjian Lama. Terus mengenalkan anak-anak melalui buku cerita. Cerita tentang Alkitab, tentang murid-murid Tuhan Yesus. Mengajarkan nubuat melalui nats di Wahyu. Kami juga mengajarkan anak-anak wahyu-wahyu apa saja ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, apa nubuatnya. Nah, yang ketiga mengamalkan 10 hukum Taurat. Baru mengajarkan lagu-lagu rohani. Karena pada umumnya anak-anak sekolah minggu dan pada umumnya juga anak-anak suka sekali dengan namanya lagu-lagu. Jadi kami mengajarkan mereka tentang lagu-lagu rohani. Seperti itu. Baiklah, terima kasih buat narasumber kami. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana apa yang digunakan dalam pengajaran sekolah minggu GKP Pakpahan. Terima kasih. Banyak. Kami kadang ke alam. Alam juga prasarana ya, sarananya. Terus gereja. Yang ketiga, buku cerita tentang Alkitab. Terbitan Anegraf yang seperti ini. Udah sempat saya tunjukkan. Yang ini. Anegraf ini banyak sekali. Baru buku mewarnai terbitan dari Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Baru buku panduan dari kantor pusat GKPI ada juga, itu sarananya. Baru itu almanak. Yang terakhir itu yaitu alam, karena kami juga mau PA di alam. Seperti itu. Baiklah, terima kasih buat narasumber. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu siapakah pengajar dalam melakukan pengajaran di sekolah minggu GKP Pakpahan? Terima kasih. Yang pertama sekali itu guru sekolah minggu.
Yang kedua, penatua. Karena kami juga saling saling komunikasi dengan penatua atau guru huria. Kadang ikut juga pendeta. Seperti itu. Baik. Kepada narasumber, bolehkah disebutkan nama-nama yang mengajar guru, yang mengajar sekolah minggu di GKP Pak Pahan? Yang mengajar itu Leidiana Pak Pahan, saya sendiri. Yang kedua, Situa PP, Pance Pak Pahan. Yang ketiga, Lasmeida Simajunta. Keempat, Ibu AP, Ardas Pak Pahan. Yang kelima, Ibu RP. Baru Amang Guru Huria, Bintang Pak Pahan. Amang R Siregar. Kadang ikut juga Mang Pendeta. Baik. Terima kasih kepada moderator, kepada narasumber. Selanjutnya pertanyaan kami yang kelima, yaitu metode apa yang digunakan dalam pengajaran sekolah minggu di GKP Pak Pahan? Terima kasih. Metodenya, terkadang kami bikin menonton pakai adaptor ya, melalui video-video tentang yang kayak minggu kemarin itu tentang dilarang berbohong. Jadi kami memutar video tentang Pinocchio. Dilarang berbohong itu kan masih juga ke titah ke-9 melalui mewarnai tentang Pinocchio, baru tentang cerita bergambar. Karena kami juga ada juga dikasih buku panduan tentang gambar-gambar boneka seperti ini. Mewarnai, ada juga boneka yang bisa kita pakai seperti ini. Boneka busa. Metode bercerita juga, bercerita tentang Alkitab, terus menyanyi lagu-lagu rohani. Seperti itu metodenya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu narasumber. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu berapa lamakah durasi pengajaran yang dilakukan di sekolah minggu GKP Pak Pahan? Sebelum COVID itu kita belajar 2 jam. Masuknya jam 7.30, pulangnya jam 9. Ya jam 7.30, jam 7 masuknya. Sekarang jam 7 masuk, pulang jam 9. Sekarang 1,5 jam, masuknya jam 7.30, pulangnya pas jam 9. 1,5 jam. Baik, terima kasih buat Ibu narasumber. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, yaitu setelah kami sudah mengajukan 6 pertanyaan, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu, adakah program-program pengajaran yang lain yang dilakukan dalam pengajaran sekolah minggu di gereja GKP Pak Pahan? Terima kasih. Ada, yaitu melalui retreat. Kami belum pernah retreat keluar daerah. Yaitu program untuk tahun ini. Rencananya bulan 7.
Baiklah, terima kasih buat Ibu narasumber karena pertemuan untuk wawancara ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat Ibu narasumber yang telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk membantu penelitian kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Nang. Ya, sama-sama. Shalom, Mamang. Oh, shalom. Kami dari STT Abdi Sabda ingin melakukan observasi penelitian jemaat untuk memenuhi kebutuhan di mata kuliah kami, Amang. Jadi ada beberapa poin nanti kami ingin tanyakan kepada Amang tentang pemuda. Kiranya Amang bisa menjawab dengan baik, Amang. Kami juga ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Juliandre Redemptus Panggabean. Gabriel. Saya Oktonuban Tobing, Amang. Oh ya, Dan Gabriel. saya Hiksan Sikat Menggolan. Silakan. Jadi pada topik ini kami ingin mempertanyakan tentang pemuda. Yang pertama pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan dilakukannya pengajaran pada kaum pemuda, Mang? Terima kasih. Ya, pada dasarnya pendidikan jelas ya, Jelas, Mang? jelas ya. Pendidikan pengajaran, kalau bisa saya koreksi dulu, pembimbingan pemuda-pemudi, bukan pengajaran ya, pembinaan atau pembimbingan lah dulu saya bilang ya, istilahnya ya. Ya, Mang. Jadi yang fokus utama adalah bagaimana pemuda-pemudi itu sadar betul bahwa mereka adalah umat Kristen. Nah, dia sadar betul-betul bahwa dia orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Jadi sehingga kalau setelah dia mengenali dirinya seperti itu, dia mengenal dirinya bahwa dia seorang Kristen, tentu dia sejak remaja lah, masa pemuda-pemudi itu, mereka tahu betul menempatkan dirinya, bersikap, dan secara bertanggung jawab dalam segala tindakannya, dengan kesadarannya bahwa dia itu adalah seorang pengikut Kristus. Kenapa begitu? Karena apalagi pada zaman sekarang, banyak pemuda-pemudi yang sebenarnya tidak tahu dia apa tujuannya datang ke gereja. Ya Kristen lah seperti itu. Ya. Kemudian kalau mungkin adik-adik sudah sering melihat ke gereja pun hanya cuma nongkrong, marguru pun waktu marguru hanya cuma mau happy sama kawannya, bahkan lagi ada main game waktu ibadah, coba bayangkan ya. Nah, itulah kira-kira itu tujuannya tadi. Tujuan utamanya adalah supaya pemuda-pemudi itu sadar betul bahwa dia itu adalah seorang Kristen atau pengikut Kristus, sehingga dia betul-betul bertanggung jawab, sadar betul dan bertanggung jawab dalam setiap langkah tindakannya, bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih, Amang, atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua.
di mana kami ingin mempertanyakan dalam pemuda-pemudi GKPI Pakpaan, apa-apa saja yang diajarkan pada kaum pemuda tersebut, Amang? Terima kasih. Jadi dalam realitanya yang bersifat rutin ada yang namanya berguru apa itu, latihan core. Itulah yang bersifat rutin setiap minggunya. Ini dilaksanakan setiap Sabtu malam atau malam minggu, mulai dari pukul setiap Sabtu malam mulai pukul 19.30 sampai 21.30. Nah, itulah yang rutin ya. Namun demikian di situ selalu disediakan waktu dibuat waktu untuk pembimbingan paling tidak sekitar 10 sampai 15 menit seperti itu. Kemudian ada kegiatan yang lain, ini seperti kegiatan penelaan Alkitab PA gitu. Ini dulu sebelum COVID ini kita laksanakan sekali sebulan seperti itu ya. Nah, tambah lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat insidental, yang mungkin ada himbauan dari pimpinan pusat atau dari pihak pemerintah, ya ada kegiatan-kegiatan tambahan yang tidak direncanakan seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, Amang. Selanjutnya, sarana dan prasarana apa yang digunakan dalam membimbing kaum pemuda tersebut, Amang? Ya, bagaimanalah ya, kalau seperti tadi, karena kegiatan utamanya adalah latihan core, tentu sarana prasarana ya tentu gedung gereja, kemudian kertas partitur, kemudian alat musik gereja itu seperti apa, piano atau organ. Nah, seperti itu. Terus, Amang, kalau membimbing kaum pemuda di GKPI Pakpaan, biasanya siapa saja yang ikut serta dalam mengajari kaum pemuda tersebut, Amang? Ya, kalau khususnya untuk kegiatan latihan core ya, latihan core biasanya hanya saya tangani sendiri, tunggal. Tadi sudah saya perkenalkan ya, saya itu JM Siotang ya, sudah membimbing pemuda-pemudi di GKI Pakpahan sudah 23 tahun, sejak tahun 1998 sampai sekarang. Jadi yang membimbing untuk kegiatan latihan core biasanya saya sendiri. Jadi dibantu lagi dengan pemain musik itu seperti Hitsan Nainggolan dengan rekan-rekannya. Itu untuk pemain musiknya seperti itu. Untuk kegiatan PA tadi, tentu kami kerjasama dengan pendeta resort dan pendatua di GKPI Pakpahan. Kira-kira itu.
Terima kasih, Amang. Lalu dalam membimbing itu tentunya kita pasti memakai durasi. Paling lama durasinya berapa lama, Amang, dilakukan pembimbing tersebut? Yang biasanya itu seperti tadi saya bilang, masuknya pukul 19.30, pulang 21.30. Itulah yang normalnya. Tapi kalau ada saat-saat yang sangat mungkin menjelang hari Natal, seperti itulah, atau kegiatan Paskah, ada kegiatan Paskah seperti itu, kadang itu kita tambah sampai 2,5 jam atau 3 jam seperti itu. Tapi yang normalnya 2 jam seperti itu. Kalau untuk PA-nya itu 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, seperti itu. Lalu selain yang saya pertanyakan tadi, Amang, adakah program-program yang selama ini bekerja dalam pemuda GKPI Papan? Selain melakukan kur atau penelaahan Alkitab? Ya, misalnya mengikuti festival seperti itu ya. Nah, kemudian pembersihan lingkungan gereja. Lingkungan gereja itu gotong royong, ya. Misalnya ini gotong royong ini dilakukan setiap Sabtu sore. Sabtu sore. Tapi sekarang ini tidak berlangsung lagi selama COVID ini. Tidak berlangsung. Kalau yang gotong royong tadi. Nah, kira-kira seperti itulah. Kemudian kalau ada program dari gereja, selalu pemuda-pemudi itu siap membantu. Kegiatan-kegiatan lain di gereja, misalnya kegiatan Natal di gereja, kegiatan-kegiatan pesta, misalnya ada pesta pembangunan, dan lain-lain itu, pemuda-pemudi itu selalu mengambil peran. Seperti itu. Baiklah, terima kasih, Amang, karena pertanyaan yang kami sudah siapkan, dan kami juga terima kasih, Amang, atas jawaban dari Amang. Dan kebetulan hanya itu aja, Amang, yang ingin kami pertanyakan untuk memenuhi kebutuhan dari mata kuliah kami. Kiranya Ya. Amang sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Amang. Dan kami juga dalam melakukan studi selalu lancar, dilindungi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih juga. Jadi ya. terima kasih, Amang, ya. Ya, Mang. Sukses ya dalam perkuliahannya ya. Terima kasih, Mang. Ya. Terima kasih, Mang. Ya, Mang. Terima kasih, Mang. Semoga menjadi alat Tuhan yang terbaik, menjadi pelayan nanti ya. Amin, Amang. Terima kasih, Amin, Amang. Mang. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Amang. Shalom, Mang. Shalom. Halo, Mang. Shalom. Shalom, Amang. Shalom. Ya, shalom bagi kita semua. Di sini kami dari STT Abdi Sabda dari kelas 2C ingin melakukan observasi tentang program pengajaran dan pendidikan dalam jemaat, yaitu pendidikan dan pengajaran kepada, ada beberapa topik, Amang, yaitu pendidikan kepada CD, penatua, konseling pernikahan, kaum bapak, dan kaum ibu. Pertama, Ya. akan memperkenalkan diri, Amang. Nama saya Iksan Sikak Nenggolan, dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Oktono Bentobing, Mang. Oh ya. Nama saya Julian Redemptus Panggabian, Amang. Siap. Baik. Langsung saja, Mang, masuk ke topik yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran kepada CD. Pertanyaan yang pertama, Amang, yaitu apa yang menjadi
tujuan dilakukannya pengajaran CD. Terima kasih. Oke. Pertama, kami perkenalkan nama kami Puluk Bintang Natalis Pakpahan, selaku guru jemaat, pimpinan jemaat di GKP Pakpahan. Mengenai pertanyaan yang pertama tadi, tujuan daripada pembelajaran Nexidi adalah yang pertama menanamkan prinsip ketritunggalan terhadap peserta katehisasi. Maka dalam prinsip penanaman ketritunggalan atau trinitatis memang susah untuk dipahami dan susah untuk diterima secara logika. Jadi itu yang pertama. Baru yang kedua, yaitu menanamkan keimanan terhadap kekristenan berdasarkan Alkitabiah. Jadi dari tujuan yang kedua itu, maka dikategorikan peserta katehisasi diwajibkan di GKP Pakpahan berumur 17 tahun agar bisa dinyatakan dewasa dalam menentukan lanjut dari kehidupan sosialnya, termasuk untuk menentukan misalnya berumah tangga supaya dia tidak berpaling meninggalkan imannya, tidak menggadaikan imannya kepada Yesus. Maka berdasarkan itu peserta katehisasi berumur 17 tahun tadi dinyatakan matang dalam menerima ketritunggalan, trinitatis, dan keimanannya terhadap Yesus. Kira-kira demikian yang bisa kami jelaskan mengenai pertanyaan yang pertama tadi. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya, Mang, pertanyaan yang kedua, yaitu apa-apa saja syarat untuk mengikuti CD dan apa-apa saja yang diajarkan di dalam CD tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Syarat ya untuk mengikuti kelas katehisasi atau CD, yang pertama adalah seperti yang kami uraikan tadi, di GKP Pakpahan diwajibkan berumur 17 tahun. Itu syarat yang pertama, dibuktikan dengan dia sudah dibaptis. Sudah dibaptis, dibuktikan dengan surat tardidinya atau surat pemandian kudus. Itu syaratnya. Baru yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, mengenai yang diajarkan di sana adalah untuk peserta katehisasi, buku sudah ada, buku katehisasi namanya di GKP sudah ada sebagai istilah kurikulumnya untuk murid katehisasi atau Nexidi. Yang diajarkan di sana adalah mengenai iman, mulai dari Abraham sampai ke tentang iman kepada Yesus. Demikian untuk jawaban yang sederhana kami bisa berikan. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang selanjutnya, sarana dan prasarana apakah yang digunakan dalam pengajaran CD? Terima kasih. Terima kasih. Sarana dan prasarana yang digunakan atau sebelum COVID-19,
Sarana yang digunakan adalah sistemnya pembelajaran tatap muka di dalam gereja, baru menggunakan media pembelajaran, misalnya melalui laptop, dibarengi dengan live-nya dengan InFocus, baru sarana buku yang digandakan kepada peserta katehisasi, yaitu buku katehisasi dari GKPI, baru yang ketiga adalah Alkitab atau Bible, baru yang keempat yaitu buku katehismus. Itulah sarana dan prasarana yang dipakai dalam pembelajaran NextCD. Terima kasih, Amang. Kami kembalikan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, siapakah pengajar dalam melakukan pengajaran CD di GKP Pak Pahan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang melakukan pengajaran NextCD atau katehisasi di GKP Pak Pahan, yang pertama adalah pendeta resort selaku pimpinan resort, baru yang kedua adalah guru jemaat, dan yang ketiga adalah penatua seandainya guru jemaat berhalangan. Demikian. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari topik ini, yaitu Ya. berapa lama durasi pengajaran serta berapa kali dilakukan dalam seminggu ataupun seterusnya, Mang? Terima kasih. Oke. Kalau kita melihat masa-masa sebelum COVID-19, durasi dan lama waktu untuk pembelajaran bagi peserta katehisasi atau anak NextCD, yang pertama adalah pendaftarannya biasanya dilakukan bulan Januari. Dan NextCD ke bulan 12. Itu waktu sebelum COVID-19. Jadi pembelajarannya adalah tatap muka yang dilakukan itu 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Dengan ketentuan kurikulumnya yang sudah dipetakan berdasarkan rapat tingkat perhaladu yang dipimpin oleh pendeta resort. Jadi karena COVID-19 lagi berlangsung sekarang, masih masa-masa pandemi, maka dilakukan untuk yang tahun 2020 yang NextCD di tanggal 1 Januari 2021 hanya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan itu dilakukan dengan waktu yang agak panjang lah, misalnya 2 jam ke 3 jam. Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Amang. Berakhir sudah topik tentang CD-nya, Amang. Selanjutnya kita beralih ke topik, yaitu program pengajaran dan pendidikan kepada penatua. Ya. Pertanyaan yang pertama, Amang, bagaimana pendidikan serta pengajaran yang dilakukan untuk menjadi seorang penatua di GKP Pak Pahan? Terima kasih. Pengajaran yang dilakukan untuk menjadi seorang penatua atau situa di GKP Pak Pahan, yang pertama adalah kapasitas untuk mengajarinya, yaitu Amang pendeta sebagai pendeta resort. Jadi dilakukan pengajarannya di dalam setiap pertemuan setelah sermon. Setelah sermon 1 kali seminggu.
yang dilakukan setiap hari Rabu jam 3 atau jam 15 sore. Jadi setelah penatua selesai sermon, maka lanjut lagi dengan untuk pembelajaran bagi calon penatua. Dan demikian cara yang kami lihat dari Amang Pendeta untuk pembelajaran kepada calon penatua. Kami kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu berapa lama proses pengajaran tersebut dilakukan serta berapa kali dilakukan pengajaran tersebut? Apakah tahunan atau bulanan? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bisa dengar suaranya kan? Masih bisa Bisa, dengar Mang. suaranya? Bisa, Mang. Bisa, Oke. Mang. Bisa, Mang. Iya. Terima kasih. Dari pertanyaan yang bisa kami jawab ya, yang pertama adalah berapa lama pengajaran penatua. Jadi berdasarkan aturan yang ada di GKPI, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga secara umumnya di GKPI, itu paling lama calon penatua itu 2 tahun. Jadi setelah belum memenuhi kriteria untuk atau belum matang secara pengamatan daripada pengurus harian dan pendeta, maka lanjut lagi 2 tahun lagi. Seperti itu masa jenjang daripada pendidikan untuk calon penatua. Tetapi ada yang 1 tahun sudah dinobatkan atau dipasu-pasu istilahnya menjadi penatua. Jadi tergantung pengamatan dari pengurus harian jemaat dan dari Amang Pendeta beserta kinerjanya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, apakah dia menjadi panutan, apakah dia menjadi cikal bakal, menjadi pembawa firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di gereja, baik di luar gereja. Jadi dari pengamatan itu, kalau memang belum mencapai 2 tahun, dia sudah dinobatkan menjadi penatua. Tetapi sebelum dapat itu, dari pengamatan itu, maka lanjut lagi dia 2 tahun, kalau belum terpenuhi, naik lagi 2 tahun lagi. Seperti itu aturan pendidikan calon penatua di GKPI. Baru yang berikutnya, jadwal pembelajarannya tadi sudah kami jelaskan di awalnya tadi, yaitu dilakukan sekali seminggu secara tatap muka di ruang konsistori setelah sermon penatua. Nah, jadi setelah selesai sermon penatua, lanjut lagi ke pendidikan untuk calon penatua. Maka setiap minggu dia mati di sana kinerja pelayanannya. Apakah istilahnya memberikan hati untuk pelayanan di gereja dalam sekali seminggu. Dalam arti membantu pelayanan walaupun tidak terjadwal dia sebagai pelayan pada saat minggu ibadah setiap minggunya. Demikian yang bisa kami jawab mengenai pertanyaan yang tadi. Terima kasih, Yang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana metode perencanaan pengajaran yang ideal serta strategi yang tepat untuk pengajaran seorang penatua. Terima kasih, Amang. Oke, terima kasih. Kalau menurut kami, pengajaran terhadap penatua yang ideal
adalah dibentuknya kelompok PA, yaitu pendalaman Alkitab. Kelompok PA ini yang dipimpin oleh pendeta, karena seorang penatua secara ilmu teologianya jelas itu minim. Maka sebelum dia dinobatkan menjadi penatua, maka dibentuk dulu kelompok PA, kelompok pendalaman Alkitab, yang pertemuannya mungkin saja bisa diatur sekali seminggu atau 2 kali seminggu, atau minimal sekali seminggu. Maka di dalam pembelajaran kelompok pendalaman Alkitab ini, si penatua, calon penatua, jelas sudah dibekali tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, agar setelah dia nanti dinobatkan menjadi penatua, modal untuk pengetahuan tentang Alkitabiah sudah ada. Jadi jangan dibiarkan hanya rutin dia melaksanakan pelayanan di gereja karena baik, karena di Lehon Rohana melayani gereja ini, terus dipasu-pasu atau dinobatkan menjadi penatua. Kalau menurut pandangan kami seperti itu tadi. Baru yang kedua, setelah dibentuknya kelompok pendalaman Alkitab, seyogianya buku pembelajaran untuk calon penatua itu sudah ada dan diberikan kepada calon penatua apa-apa saja rambu-rambu yang dilaksanakan dan yang dihindari oleh calon penatua. Karena banyak sekarang ini penatua itu kalau diterima penatua atau situa menjadi seolah jabatan. Padahal secara Alkitabiah itu adalah kepelayanan, hamba. Jadi biar jangan menyimpang dari sana, harus dimodali dengan seperti yang dikatakan oleh Timotius dalam bukunya sebagai garis besar untuk calon-calon penatua, dan Apostol Paulus yang menerangkan tentang rambu-rambu bagi seorang penatua, bagi seorang hamba yang bekerja di ladang Tuhan atau di gereja. Jadi harus jelas dia dipatrikan atau ditanamkan dalam pengetahuan, dalam pemikiran calon seorang penatua. Jadi ada dua menurut kami. Yang pertama tadi adalah pendeta selaku pimpinan harus membentuk kelompok pendalaman Alkitab untuk calon penatua. Baru yang kedua, menerbitkan buku, yaitu buku tentang perekrutan calon penatua. Yang jelas dibuat di sana adalah rambu-rambu yang dilakukan dan yang dihindari oleh seorang penatua yang berdasarkan Alkitabiah. Seperti itu menurut kami. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu tentang konseling pernikahan. Ya. Pertanyaan yang pertama, Amang, apa yang diajarkan dalam konseling pernikahan serta tujuannya untuk apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya dalam konseling pranikah yang dilakukan oleh Amang Pendeta dan arsip untuk menuju ke sana adalah kami yang mengurusnya. Misalnya diperlukan surat keterangan dari pihak, misalnya kalau perempuan dia dari jemaatnya, kalau laki-laki dari jemaatnya juga, tergantung siapa yang mau diberkati di dalam gereja. Kalau pihak perempuan yang datang, laki-lakinya di pihak gereja yang kami pimpin, maka diperlukan surat keterangan jemaat dari jemaat si perempuan yang menerangkan di sana apakah dia pernah menikah atau tidak. Itu syarat yang pertama. Jadi harus jelas secara gereja surat keterangan itu. Apakah sudah pernah menikah atau belum, harus dijelaskan di sana.
Jika tidak ada itu, maka harus diusahakan surat keterangan jemaat itu harus ada. Yang berikutnya, setelah selesai diurus berkasnya, apakah dia sudah dibaptis, kedua belah pihak? Kalau belum, harus dibaptis. Apakah sudah naik sidi? Kalau belum, harus naik sidi. Baru yang ketiga tadi adalah surat keterangan jemaatnya yang menjelaskan apakah dia sudah dibaptis atau sudah naik sidi. Jadi setelah lengkap itu, maka diangkat ke berkasnya ke pendeta untuk menentukan pertama konseling pranikah. Setelah konseling pranikah dilakukan setelah melaksanakan partupulun, atau dalam GKP dikatakan itu adalah mengikat janji. Menuju mengikat janji itu adalah ada 4 janji atau padan bagi calon yang mau menikah, ya. Ada 4 yang berdasarkan Alkitabiah. Jelas dasarnya tetap Alkitab. Ruhut nih Pardonga Sari Peon itu dijelaskan di sana. Setelah martupul atau mengikat janji, maka masuk ke ranah konseling pranikah yang dipimpin oleh amang pendeta. Konseling pranikah yang dipimpin oleh amang pendeta yang pernah kami ikuti adalah menjelaskan aturan dan peraturan bagi seorang Kristen, bagaimana itu berumah tangga, apa peranan seorang laki-laki dan apa peranan seorang perempuan di dalam rumah tangga itu, yang menjelaskan yang pernah sering kita dengar tentang ayat-ayat di dalam Alkitab untuk membekali calon pengantin. Misalnya bahwa perempuan itu bukan menjadi budak atau pelayan, tetapi dia menjadi sebagai penolong bagi laki-laki. Jadi penjelasan ini jelas dijelaskan oleh amang pendeta supaya laki-laki tidak menganggap si wanita atau si perempuan itu menjadi sembarangan perlakuannya. Jadi harus dihormati juga. Kira-kira seperti itu yang dilakukan amang pendeta. Yang jelas di ruang konsistori diajari untuk konseling pranikah dari amang pandita. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya ke pertanyaan, yaitu siapa sajakah orang-orang yang terkait di dalam konseling pernikahan tersebut, serta di mana dilakukan konseling pernikahan tersebut? Terima kasih, Amang. Oke, terima kasih. Yang terkait atau yang terlibat dalam konseling pranikah dari pihak gereja adalah yang pertama adalah penatua, yaitu penatua lingkungan. Keterkaitannya adalah menjelaskan rencana untuk menikah yang dilengkapi dengan surat-surat daripada si kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Bareng naik ke yang terkait lagi adalah yang kedua, yaitu pengurus harian jemaat. Pengurus harian jemaat di dalamnya itu adalah ada guru jemaat, sekretaris jemaat, dan bendahara jemaat. Ketiga ini adalah terkait untuk jenjang di pengurus harian jemaat setelah dari penatua lingkungan atau situa lingkungan. Jadi setelah disempurnakan baik itu secara administrasi, kejelasan dari status kedua belah pihak, maka dinaikkan ke jenjang pendeta. Jadi ketiga tadi, mulai dari situa lingkungan atau penatua lingkungan, pengurus harian jemaat, di dalamnya adalah guru jemaat, dan sekretaris jemaat, dan bendahara jemaat, baru setelah itu naik ke pendeta. Itulah yang terlibat dalam konseling pranikah. Dan konseling pranikah dilakukan itu adalah kalau di GKP Pakpahan
itu dilaksanakan di ruang konsistori atau bilu perhobasan GKP Pakpahan. Demikian. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu metode apa yang dilakukan di dalam pengajaran konseling pernikahan serta berapa kali dilakukan konseling pernikahan ini serta jangka waktunya, Mang, untuk berapa kali? Oke. Terima kasih. Oke, yang pernah kami ikuti mendampingi Amang Pendeta, yaitu metode yang dilakukan adalah pertama, metode kalau sistem pendidikan di sekolah, metode ceramah. Metode ceramah dalam bentuk pengajarannya. Jadi, Amang Pendeta menjelaskan secara detail ya tentang syarat dan bagaimana rumah tangga seorang Kristen di dalam hidup berumah tangga. Jadi yang kami lihat bukunya pendukungnya adalah Alkitab atau Bible, baru yang kedua tata ibadah atau agenda, baru yang ketiga adalah buku pedoman rumah tangga Kristen. Jadi itulah yang kami bisa lihat yang dilakukan oleh Amang Pendeta. Pertanyaan yang berikutnya bisa diulangi? Pertanyaan yang berikutnya, Mang, berapa kali dilakukan konseling pernikahan ini serta berapa lama prosesnya, Mang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Rata-rata yang pernah dilakukan konseling pernikahannya adalah di tingkat PHJ adalah 1 kali. Itu dilaksanakan untuk menuju apa-apa saja yang mau diikat janji. Apa padanya, apa janjinya. Jadi harus dijelaskan oleh pengurus harian jemaat. Jadi setelah itu baru minimal yang dilakukan oleh Amang Pendeta untuk bimbingan konseling pranikah setelah dari PHJ adalah 1 kali. Nah, biasanya 1 kali yang dilakukan. Dipadatkan dalam beberapa jam gitu. Jadi bisa dikatakan dari pihak gereja 2 kali bimbingan yang dilakukan untuk konseling pranikah. Yang pertama dari pengurus harian jemaat 1 kali, dan dari Amang Pendeta 1 kali. Nah, kira-kira seperti itu yang kami lakukan di GKP Pakpahan. Dan Baik, batas terima kasih. waktu, ya, dan batas waktunya, jenjang waktunya sebelum paling cepat dia 7 hari sebelum pesta pernikahan atau pemberkatan, 7 hari paling cepat. Dan kami tetap menganjurkan harus 14 hari. Harus 14 hari sebelum pernikahan. Kenapa? Jika seandainya wanita ini ada masalah misalnya, maka di dalam 14 hari itu batasan waktu untuk mengamati, memata-matai istilahnya. Apakah benar tidak ada lagi yang mengganggu mereka untuk melanjutkan pernikahan, atau tidak ada lagi orang pihak ketiga untuk mengganggu mereka dalam menuju pernikahan. Jadi paling lama 14 hari, paling cepat dia 7 hari. Kira-kira demikian waktu yang bisa kami tentukan di dalam menuju pernikahan di GKP Pakpahan. Kami kembalikan. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya, Amang, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu metode pengajaran dan pendidikan bagi kaum bapak. Yang pertama, Mang, pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah suatu pengajaran yang dilakukan bagi kaum bapak di gereja GKP Pakpahan? Terima kasih, Mang.
pengajaran yang dilakukan di GKP Pakpahan untuk kaum bapak, terus terang aja, hanya pengajaran sistem core. Jadi sistem core dia ada di sana yang ditangani oleh pengurus harian jemaat, 2 core difungsikan hanya untuk dalam pemujian Tuhan melalui core. Seharusnya memang di dalam program kerja rapat majelis yang kami sarankan hari itu di awal bulan Januari, seandainya pandemi COVID-19 sudah berakhir, sudah ditentukan pendalaman Alkitab untuk kaum pria. Tetapi karena masih pandemi, program tersebut belum berjalan untuk kaum pria. Masih sistemnya sistem yang lama, yaitu pembinaan hanya di dalam core. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu Ya, metode apa yang digunakan pada pengajaran kaum bapak? Terima kasih Amang. metode yang dilakukan dalam pengajaran kaum bapak, jadi karena sistemnya tadi sistem masih mengajar core, tetap yang kami anjurkan adalah setiap pertemuan dari 2 kumpulan paduan suara tersebut harus dibarengi yang pertama ya berdoa, baru membaca firman Tuhan, baru latihan core, setelah itu lagi ditutup dengan doa dan ditanyakan apa-apa saja yang mau didoakan dari anggota kaum bapak untuk didoakan. Jadi tidak dilepaskan hanya begitu saja, tetap diradoti istilahnya atau diperhatikan oleh pengurus harian jemaat. Maka metode yang dilakukan di sana menurut kami itu adalah metode pendekatan atau metode ya metode apa lah istilahnya untuk itu ya. Kalau ceramah nggak mungkin. Hanya syaratnya tadi adalah dalam pengajarannya pertama dibarengi dengan startnya berdoa, baru membacakan firman Tuhan, baru latihan core, baru setelah itu adalah ditutup dengan doa. Sebelum ditutup dengan doa ditanyakan kepada anggota apa-apa saja yang mau didoakan, baik itu dalam keperluan pribadi, lepas pribadi, atau pergumulan-pergumulan pribadi untuk didoakan di sana. Jadi demikian yang kami lakukan metodenya untuk kaum bapak. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Selanjutnya Amang, pertanyaan yang terakhir untuk topik pengajaran dan pendidikan bagi kaum bapak, yaitu berapa kali atau berapa lama proses yang dilakukan untuk pengajaran bagi kaum bapak ini, Amang? Terima kasih. Berapa lama yang bisa dilaksanakan pengajaran bagi kaum bapak? Demikian pertanyaannya. Maka yang dilaksanakan selama waktu belum COVID, itu dilaksanakan adalah ada kumpulan kaum bapak yang pertama, itu dilaksanakan hari Jumat, itu pukul 7 atau pukul 19 ya sampai dengan pukul 21 setiap hari Jumat. Baru yang satu lagi melaksanakan perkumpulan mereka, pertemuan mereka itu pada hari Sabtu, yaitu dimulai pukul 20 sampai dengan pukul 22. Nah, jadi rata-rata sekitar 2 jam dalam pertemuan kaum bapak tersebut.
Demikian. Baik, terima kasih buat Amang. Selanjutnya kita ke topik yang terakhir, Amang, yaitu metode pengajaran dan pendidikan bagi kaum ibu di gereja GKP Papahan. Yang pertama, Mang, pertanyaan yang pertama yaitu, adakah suatu pengajaran bagi kaum ibu, bagaimanakah pengajaran yang dilakukan bagi kaum ibu di gereja GKP Papahan, Mang? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada istimewanya dibandingkan dengan kaum pria tadi atau kaum laki-laki. Bagi kaum ibu di GKP Pakpahan sejak dari dulu sudah terjadwal yang sering dikenal dengan Parari Kamis. Jadi dalam Parari Kamis ya. Jadi Parari Kamis ini adalah gabungan dari keseluruhan ada 2 paduan suara dan non paduan suara di dalam gereja tersebut yang bergabung dengan Parari Kamis. Jadi itulah yang disebut dengan kumpulan kaum ibu tadi. Maka di dalam kumpulan kaum ibu itu yang dilaksanakan adalah satu, yang pertama pendalaman Alkitab itu ada. Ada pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh amang pendeta dan guru jemaat. Itu tetap berlangsung sebelum COVID-19. Tetapi selama pandemi ini, itu semua dinonaktifkan untuk menghindari teguran dari gugus tugas untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara. Jadi di kemudian hari, mudah-mudahan pandemi ini berakhir, itu akan tetap kita laksanakan, yaitu pendalaman Alkitab untuk kaum ibu. Setelah itu kita di sana adalah melaksanakan paduan suara, yaitu KOR. Setelah pendalaman Alkitab, paduan suara. Baru setelah paduan suara, sudah kita tawarkan di program tahunan, itu supaya dilaksanakan misalnya olahraga untuk kaum ibu. Jadi ada 3 yang dikerjakan sekaligus pada jam 3 sore setiap hari Kamis sampai dengan jam 6 sore. Jadi itu untuk dilaksanakan dan sudah dilaksanakan di GKP Pakpahan sebelum COVID-19. Mudah-mudahan berakhir, itu akan tetap kita laksanakan untuk kaum ibu. Itulah pembelajaran untuk kaum ibu. Berarti emang kalau kaum ibu ini agak sangat spesial lah ya. Mungkin orang Amang pun calon-calon pendeta sudah mengamati yang banyak gereja kan wanita atau ibu. Iya, Mang. Jadi ya yang memberikan hati dan pikirannya untuk keselamatan itu mungkin kaum ibu ini. Kalau kaum bapak ya cuek-cuek saja, kebanyakan di lapo. Cuman kita melakukan sistem pendekatannya di zaman sekarang bagaimana caranya. Itu yang mau kita cari untuk menyeimbangkan antara kaum ibu dengan kaum bapak. Bukan spesial sebenarnya, bukan. Dua-duanya kita perhatikan, tetapi yang memberikan hati dan waktu dan pikirannya kaum ibu yang paling banyak. Baik, terima kasih buat Amang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu metode apa yang digunakan bagi pengajaran kaum ibu di GKP Pakpahan. Terima kasih, Amang. Metode yang kami lakukan untuk kaum ibu adalah metode ceramah, yaitu metode ceramahnya
di dalam gereja. Jadi memang belum semua tercover dari jumlah kaum ibu yang ikut di program tersebut. Jadi di dalam pembelajaran itu untuk kaum ibu yang kita ajarkan adalah tetap Alkitab, yaitu firman Tuhan. Itu yang tetap kita sampaikan untuk menguatkan pergumulan-pergumulan mereka. Baru untuk program-program kaum ibu yang tergolong kaum lansia itu kita buat metode pendekatan cerita. Baru metode pendekatan dengan cerita, baru kita berikan santunan, walaupun hanya yang kita musyawarahkan hari itu adalah hanya misalnya 1 kilo gula, kalau datang dalam pertemuan itu. Jadi itulah metodenya, metode ceramah, metode pendekatan yang kita lakukan. Kami kembalikan, Amang. Terima kasih buat Amang. Selanjutnya, Amang, pertanyaan yang terakhir yaitu berapa lama proses pengajaran untuk kaum ibu di GKP Pahan, serta berapa kali dilakukannya? Entah dalam 1 kali seminggu, Amang, atau 1 kali sebulan. Terima kasih, Amang. Yang kita lakukan pengajaran terhadap kaum ibu adalah waktunya itu dimulai dari jam 15 atau pukul 15 sampai dengan pukul 18. Berarti sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam dan dilaksanakan 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Nah, itu waktu yang sudah ditentukan. Kami kembalikan. Baik, terima kasih buat Amang Penatua. Di sini Amang berakhir sudah pertemuan kita. Di sini kami dari teman-teman, saya sendiri, Iksan Nenggolan, teman saya Okto dan Juliandre, mengucapkan banyak terima kasih buat Amang Sintua atas waktunya, meluangkan waktunya bagi kami untuk memenuhi tugas kami Amang dari kampus, observasi dan penelitian jemaat. Kiranya Tuhan menyertai Amang dan kiranya Tuhan menyertai kita semua, Amang. Terima kasih, Amang. Oke. Saya banyak, Amang. ucapkan juga terima kasih juga yang mengobservasi gereja GKP Pakpahan, tetapi kami minta maaf yang pertama sekali jika terdapat kekeliruan, kekurangan dalam penjelasan kami yang mungkin ada kekhilafan, ada menyimpang sedikit, kami mohon maaf atas kerjasamanya. Jika berkenan, bisa juga dilanjutkan ke Amang Pendeta biar lebih spesifik dari pertanyaan apalagi tentang konseling pranika yang Amang itu lakukan selama ini. Demikian saran saya. Dan untuk adik-adik kami, anak konami, calon-calon pendeta, selamat, jadilah calon-calon hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Amang. Makasih, Amang. Terima kasih, Amang. Olah, Mang.